Tentang isu ijazah palsu dari Joko Widodo ini, di mana dikatakan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang memilih untuk menempuh jalur hukum soal tudingan ijazah palsu yang pada akhirnya kini sudah menetapkan 8 orang menjadi tersangka. Dan hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara yang memberikan tanggapan terkait keputusan dari Polda Metro Jaya yang tidak menahan Roy Suryo CS di kasus dugaan penyebaran fitnah ijazah. Dan Rifai juga menjelaskan langkah hukum yang ditempuh oleh Jokowi sejak awal memiliki tujuan utama atau memiliki dua tujuan utama, yakni yang pertama adalah agar keaslian ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia ini bisa diuji melalui mekanisme hukum secara transparan. Kemudian tujuan yang kedua, untuk memulihkan nama baik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia yang disebutnya telah difitnah secara masif secara bertahun-tahun atau selama bertahun-tahun. Kemudian Rifai sekali lagi juga menegaskan dugaan fitnah soal ijazah ini sudah 3 tahun bergulir dan semakin menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Bahkan sampai ke luar negeri karena sifatnya yang borderless seperti itu. Dan Rifai juga menambahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Joko Widodo kini merupakan warga negara biasa yang tetap memiliki hak untuk mempertahankan martabatnya sebagaimana dijamin pasal 28G Undang-Undang 1945. Dan di sisi lain, Rifai Kusumanegara menyebut pihaknya tidak bisa mengintervensi penyidik untuk menahan Roy Suryo CS dan pihaknya yang pasti menghormati keputusan tersebut dari pihak penyidik. Sementara Rifai Kusumanegara sendiri menegaskan keputusan tersebut dari penyidik ini sepenuhnya adalah berada di tangan penyidik dan menurut Rifai tidak ada kaitannya dengan pihak pelapor maupun korban. Yuk, yuk. Tertib yuk, tertib. Yuk. Dadah, turun dulu semuanya. Pale. Udah. Kita masih membahas soal polemik dari ijazah palsu Joko Widodo yang terus bergulir, Tribuners. Dr. Tifauzia Tiasuma ini kembali menanggapi penetapan status tersangka di kasus ijazah Jokowi dan Tifa meyakini apa yang dilakukan oleh Tifa sejauh ini yakni menguji keaslian ijazah Joko Widodo adalah untuk kepentingan rakyat dan juga bangsa Indonesia. Meskipun pada akhirnya Tifa lah yang dihadapkan masa perkara hukum. Tifauzia sendiri menyerukan agar rakyat harus berani bersatu ketika muncul dugaan bahwa kekuasaan di masa lalu ini digunakan secara tidak semestinya. Dan poin utama dari seruan dari Tifa sendiri adalah mengenai isu dugaan pembohongan ijazah, di mana Tifa menegaskan bahwa rakyat berhak menuntut kejelasan sebagai bagian dari kewajiban moral menjaga integritas negara. Dr. Tifa sendiri menyamakan perjuangan untuk mengungkap dugaan ijazah Jokowi ini dengan semangat sejarah Perang Diponegoro. Tifa menekankan, perjuangan ini bukanlah tentang kekuatan fisik, melainkan keberanian melawan manipulasi dan perlawanan moral terhadap ketidakadilan. Tifa juga menambahkan bahwa perbaikan bangsa hanya bisa terwujud melalui keberanian di atas rata-rata. Dan dalam konteks dugaan ijazah palsu ini, Tifa melihat bahwa keberanian untuk bertanya, meneliti, dan mengungkap adalah kunci untuk menjaga standar etika dan moral kepemimpinan. Sementara Tifa sendiri memberikan peringatan keras bahwa jika isu dugaan pemalsuan ijazah ini tidak diselesaikan secara terbuka dan ilmiah, maka ia akan menjadi luka sejarah dan beban moral yang diwariskan pada generasi mendatang. Meskipun menyuarakan kritik dan tuntutan kejelasan, Dr. Tifa menyatakan keyakinan terhadap pemerintahan saat ini. Di mana terbaru Tribuners, Roy Suryo sendiri mengungkapkan dan membenarkan bahwa saat ini ada beberapa tokoh yang ikut bergabung untuk memperkuat jajaran tim kuasa hukumnya dalam kasus ini atau kasus polemik
ijazah palsu dari Joko Widodo dan diantaranya dikatakan Roy Suryo adalah pakar hukum tata negara sekaligus advokat Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011 hingga 2014. Dan selain itu, menurut Roy, mantan Menteri Hukum dan HAM Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu, yakni Amir Syamsuddin, juga membantu dengan turut memperkuat barisan tim kuasa hukum Roy Suryo. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar. Perang besar. Rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUA. Ini kami rakyat biasa. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Artinya, ini adalah pengulangan perang yang terjadi 200 tahun yang lalu. 1825. Kita seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini rasanya terus menjadi sorotan dan seakan-akan publik menantikan hasil dari kasus ini ya Tribuners. Apalagi setelah Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam 2 klaster sejak 7 November 2025 lalu. Ada 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang sudah menjalani pemeriksaan selama 9 jam pada Kamis kemarin, yakni Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, atau yang sering kita kenal disebut-sebut sebagai Dr. Tifa. Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik akhirnya tidak menahan Roy Suryo CS. Polisi tidak menahan karena para tersangka ini akan mengajukan ahli dan saksi meringankan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, Ade Darmawan, mengaku dirinya ini merupakan salah satu orang yang paling menginginkan penahanan terhadap Roy Suryo terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. Dan dia merupakan pelapor terkait kasus ini. Dalam keterangannya, Ade Darmawan mengatakan dialah orang yang paling ingin Roy Suryo ini ditahan sebenarnya, tetapi Roy Suryo CS ini tidak ditahan setelah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada perkara tersebut. Ade tentu saja menghormati keputusan penyidik dalam hal ini terkait tidak ditahannya Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena penyidik memiliki kesimpulan lain, tentunya Ade juga tidak boleh mengintervensi kewenangan tersebut. Dan pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin, dan kuasa hukum Abdul Ghafur Sangaji soal Roy Suryo CS tidak ditahan meski sudah berstatus tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Di mana menurut Imam Tribuners, mereka tidak ditahan karena mengajukan ahli dan saksi meringankan, sementara Sangaji menilai tidak ditahannya Roy Suryo CS karena diyakini tidak akan merusak dan menghilangkan barang bukti. Terhadap 3 orang tersangka, hari ini Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut.
Hari ini panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan solid menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.